Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar, al-azizul ghaffar. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul rusuli wa imamul abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-adhhar. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi al-aliyyil qadir, al-qaid fi muhkami kitabih, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin yang berbahagia, beberapa kalangan beranggapan bahwa Nabi yang pertama kali membawa agama Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi-nabi terdahulu menurut mereka membawa agama yang berbeda-beda. Kata mereka, Nabi Ibrahim alaihi salam beragama tauhid, tidak beragama Islam. Dan Allah menurunkan kepada Nabi Musa dan Isa alaihi salam agama Yahudi dan Nasrani, bukan agama Islam. Anggapan seperti ini tentu tidak benar, karena tidak sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran dan tidak sesuai dengan hadis yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama semua nabi, agama seluruh rasul. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari selain agama Islam untuk ia peluk, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sungguh tidak logis hadirin sekalian, apabila Allah Ta'ala menurunkan banyak agama yang berbeda-beda kepada para nabi dan rasul, kemudian yang diterima hanya agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua nabi, seluruh rasul, mulai Nabi Adam alaihi salam hingga nabi yang terakhir, nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa agama yang sama, yaitu Islam. Begitu juga seluruh pengikut para nabi yang beriman kepada mereka, semuanya beragama Islam. Nabi Ibrahim, Sulaiman, Yusuf, Isa, dan nabi-nabi yang lain, semuanya membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Mereka semua menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Marilah kita perhatikan dan cermati ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, tawaffani musliman wa ilhiqni bis salihin. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini yang menceritakan tentang doa Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau mengatakan, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lain menegaskan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembela-pembelaku untuk menegakkan agama Allah? Maka Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, kamilah para pembela agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran lainnya yang kesemuanya menegaskan bahwa para nabi beserta pengikut-pengikut mereka adalah orang-orang yang beragama Islam.
Dengan demikian, hadirin sekalian, tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa selain Islam. Adapun perbedaan di antara para nabi adalah terletak dalam hukum-hukum syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, seperti dalam tata cara dan ketentuan bersuci, salat, zakat, puasa, dan lainnya. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Dan untuk tiap-tiap umat di antara kalian, umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta." Para nabi bagaikan saudara-saudara seayah, tetapi beda ibu. Agama mereka satu, agama mereka sama, yaitu agama Islam. Dan ibu-ibu mereka atau syariat-syariat mereka berbeda-beda. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban, dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah muslim yang pertama. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk melanjutkan misi para nabi dan rasul sebelumnya dalam mengajarkan dan menyebarluaskan agama Islam. Adapun surat Al-An'am ayat 163 yang seolah-olah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah muslim yang pertama, maka yang dimaksud adalah bahwa beliau muslim pertama di kalangan umatnya, atau dengan kata lain, beliau adalah muslim pertama pada masanya, bukan muslim pertama secara mutlak. Karena muslim pertama secara mutlak adalah Nabi Adam alaihi salam. Demikian yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, An-Nasafi, Al-Jalalain, dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari apa yang telah diuraikan di atas menjadi jelas bahwa seluruh nabi dan rasul beserta para pengikut mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan para pengikut keduanya. Jika demikian halnya, kenapa para pengikut Nabi Musa dinamakan Yahudi dan para pengikut Nabi Isa disebut Nasrani? Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa para pengikut Nabi Musa dinamakan Yahudi karena pertaubatan mereka dari menyembah anak sapi. Yahudi artinya orang-orang yang bertaubat. Sedangkan para pengikut Nabi Isa disebut Nasrani karena mereka adalah orang-orang yang menolong, nasaru Nabi Isa dalam menegakkan agama Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa para pengikut Nabi Musa dan para pengikut Nabi Isa adalah orang-orang yang beragama Islam. Yahudi dan Nasrani adalah semacam gelar yang melekat pada diri mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa sekarang, mereka semuanya adalah orang-orang non-Islam karena telah menyelewengkan makna tauhid dan menyerupakan Allah dengan makhluknya, serta tidak beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudi ataupun Nasrani atau yang lain, yang mengetahui tentang kerasulanku, lalu ia tidak mau beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali pasti ia menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Meski demikian hadirin sekalian, umat Islam tetap diperintahkan bergaul dengan baik secara sosial di tengah perbedaan. Sebab manusia di satu sisi memikul tanggung jawab memegang teguh prinsip tauhid, namun di sisi yang lain juga wajib memenuhi hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.